Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi materinya. Yin dan yang berlawanan. Yin dan yang menggambarkan sifat mendasar dari dua hal yang berlawanan yang melekat pada setiap objek atau fenomena di alam semesta. Jadi ada kalanya berlawanan memang. Karena berlawanan akan saling menolak dan saling tarik menarik. Itu nanti makanya akan terjadi ketidakseimbangan. Namun kedua lawan ini tidak tampak ada dalam keadaan absolut atau statis, misalnya terang gelap, lambat cepat, langit bumi. Yin dan yang dapat dibagi tetapi tidak terpisahkan, atau yin yang keven erbu keli. Yin yang berakar satu sama lain, atau yin yang mungkin. Saling ketergantungan yin dan yang sangat penting untuk memahami yin dan yang tidak bisa ada tanpa yin dan sebaliknya tidak bisa tanpa yang, ya kan? Jadi lambat tentu tidak akan ada ketika cepat itu tidak ada. Jadi ada karena memang kedua-duanya ada menjadi satu kesatuan. Neijing menyatakan yin adalah akar dari yang dan yang adalah akar dari yin. Tidak ada yin tanpa yang dan tidak ada yang tanpa yin. Nah, gitu. Jadi ada yin karena ada yang karena ada yang karena ada yin. Nah, kalau di dalam tubuh manusia sendiri ada energi itu kan yang. Ada darah. Darah itu dan cairan tubuh itu yin. Jadi tidak akan ada energi stamina kuat kalau darahnya pun juga kekurangan, darahnya tidak ada, seperti itu. Jadi kalau mau berenergi, kalau mau kuat, yangnya kuat, tentu harus diberi asupan nutrisi, asupan yin, yinnya dipenuhi terlebih dahulu, jadi kualitas darahnya ditingkatkan. Yang tadinya kekurangan darah jadi normal, seperti itu, sehingga akan dengan sendirinya yang pun dan energi pun akan terkontrol, akan naik, seperti itu. Yin dan yang selalu saling berhubungan, bergantung satu sama lain dan melakukan pertukaran yang berkesinambungan satu sama lain. Tak satupun dari polaritas itu statis, jadi tidak satupun dari salah satunya itu menjadi tidak satupun dari polaritas itu statis. Jadi yang satu menjadi kuat banget itu tidak ada. Maksudnya kuat terus sampai habis itu tidak ada. Tentunya kalau umpama yangnya terlalu kuat, yinnya habis, makanya akan mati, akan meninggal, seperti itu. Jadi itu berkesinambungan, naik turun, bergerak, berubah-ubah, seperti itu. Makanya bentuknya logo yin dan yang itu pembatas tengahnya itu berbentuk lengkung, tadi belum saya jelaskan. Jadi kalau kalau lengkung itu artinya apa? Harmoni, artinya dinamis. Nah, kembali ke yin dan yang. Nah, ini bentuknya ini fleksibel, harmoni, dinamis, bergerak. Kenapa tidak dibagi dua? Ini kalau dibagi dua ini namanya statis. Makanya tidak akan ada istilah yin yang seperti sesuai dengan teori yang dijelaskan, tentunya seperti itu. Oh, sampai di mana? Kesatuan yang harmonis membutuhkan keseimbangan kedua aspek, kedua kutub
dalam hubungan satu sama lain. Jadi saling membutuhkan, tidak ada apa namanya berdiri sendiri-sendiri, itu tidak bisa. Mereka ada dalam interaksi yang dinamis dan terjalin, mirip dengan pertukaran siang dan malam, misalnya aktivitas istirahat, atas bawah, energi materi, pria dan wanita. Seperti itu. Jadi berkesinambungan. Ada malam, ada siang, ada aktivitas siangnya, malamnya istirahat. Begitu. Yin dan yang saling mengimbangi. Yin dan yang, yin yang cayu seperti sifatnya. Yin dan yang berusaha untuk mempertahankan keseimbangan. Mempertahankan keseimbangan dinamis yang langgeng. Ketidakseimbangan di salah satu dari dua kutub yang berlawanan selalu mempengaruhi kutub lainnya, yang mengubah hubungan kutub satu sama lain dengan surplus yang, kelebihan yang, yin berkurang atau habis. Jadi kalau yangnya atau kekuatannya, kepenuhannya itu tak terkontrol, surplus atau naik terus, makanya yinnya akan berkurang, karena yang itu kan panas, yin ini kan cairan, jadi makanya cairannya habis, makanya akhirnya terus kering. Seperti itu. Bahkan sampai pecah-pecah karena saking panasnya. Ya, kalau sampai habis yinnya, manusia itu tinggal manusia terus meninggal. Bagaimana yin dan yang itu dijaga untuk bisa seimbang. Misalnya demam tinggi atau pengisian yang, kepenuhan yang, itu mengakibatkan melemahnya tubuh atau yinnya berkurang melalui keringat yang berlebihan. Kalau panas itu kan sampai kepanasan, wajahnya sampai merah-merah, matanya merah, nah, seperti itu kan. Akhirnya apa? Yinnya berkurang, darahnya apa? Habis karena tubuhnya panas. Begitu. Darahnya habis, tubuhnya panas, ya, akhirnya sampai bibirnya pecah-pecah, kulitnya pecah-pecah. Nah, itu sifat-sifat alaminya seperti itu. Ada 4 bentuk dasar ketidakseimbangan yang menurut ICM menjelaskan proses esensi fisiologis dan patofisiologis. Pengantar prinsip dasar pengobatan tradisional Cina dan diet Cina. Kelebihan yin dan kekosongan yang. Nah, ini yang kuncinya, kunci yang kita harus ingat-ingat. Jadi kelebihan yin dengan kekosongan yang. Energinya nggak ada. Lemah, tapi kelebihan yin, cairannya tuh banyak, bahkan sampai bengkak-bengkak kan, gitu. Kolesterolnya tinggi karena energinya tidak ada, kurang, tidak bisa mengimbangi daripada yin yang ada di tubuh. Kelebihan yang dan kekosongan yin relatif. Kondisi ekses, ya, yang tadi kelebihan yin itu disebut ekses yin, kalau kelebihan yang disebut ekses yang atau yang kuat, atau yinnya kuat. Nah, ini prinsip dasar yang harus diingat-ingat. Kemudian kekosongan yin dengan kelebihan yang, nah, ini disebut defisiensi yin, yinnya itu kosong, yinnya melemah. Atau kekosongan yang dan kelebihan yin relatif, kondisi defisien yang. Nah, ini yang kita ingat-ingat selalu, jadi bisa dijadikan acuan untuk berpraktek ataupun mendiagnosa. Yin dan yang saling mengubah satu sama lain. Karena yin dan yang menciptakan satu sama lain, mereka selalu mendukung, memperbaiki, dan berubah menjadi satu sama lain. Misalnya menarik nafas diikuti dengan menghembuskan nafas. Nah, jadi dengan adanya menarik nafas terus dihembuskan. Nah, kalau bisa menarik tapi tidak bisa menghembuskan, nah, kan parah. Nah, berat ini kacau, ya kan. Selanjutnya adalah
beraktivitas diikuti dengan istirahat. Jadi kalau beraktivitas ya temennya itu ya temennya istirahat. Jadi kalau banyak aktivitasnya istirahatnya kurang, tidak seimbang. Atau kebalikannya istirahat terus, namanya pengangguran, ya kan? Istirahat terus akhirnya lemes karena apa? Yangnya turun, jadi nggak ada energinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau di dalam agama Islam itu kan innamal usri yusra. Lah, itu setelah ada kesulitan ada kemudahan. Seperti itu. Nah, dalam kitab Al-Qur'an disebutkan begitu. Proses ini dimulai pada tahap perkembangan tertentu, dibutuhkan perubahan kuantitatif dan mengubahnya menjadi transformasi kualitatif. Neijing menyatakan harus ada istirahat mengikuti gerakan ekstensif yang ekstrim berubah menjadi yin. Jadi kalau Anda mau sehat, istirahat yang teratur, ya kan, tidak begadang, tidak tidurnya malam-malam, ya. Jadi seperti itu, jam 9, jam 10 sudah istirahat tidur. Salah satu contoh anak-anak di sebuah pesta, semakin larut mereka semakin bersemangat dan ribut ramai, kondisi yang mereka dipertahankan secara artifisial tinggi untuk menekan keinginan mereka akan yin atau tidur sampai tiba-tiba terjadi gangguan. Suatu contohnya ketika manusia itu berpesta pora, entah itu di acara ulang tahun atau syukuran apa, ya kan. Nah, di situ sambil mendengarkan musik, jingkrak-jingkrak, joget-joget sampai kelelahan, sehingga tiba-tiba paginya sakit, sehingga keesokan harinya sakit. Yaitu yang telah berubah menjadi yin, sehingga yang tadinya tampak seperti berenergi kuat, ya kan, kita sebut sebagai yang pada malam harinya. Tapi ketika sehari setelahnya berubah menjadi yin, tiba-tiba menggigil, tiba-tiba panas, batuk atau kedinginan, enggak nafsu makan, kan seperti itu. Contoh lainnya adalah hidup dan mati. Demam tinggi, penurunan suhu secara tiba-tiba. Nah, jadi setelah demam tinggi sampai 40 derajat atau lebih, tiba-tiba shock, tiba-tiba koma, tiba-tiba seperti mayat hidup. Nah, itu bisa sampai terjadi. Makanya harus dijaga. Begitu demam tinggi diapakan? Dikompres, diborai minyak, dipijat, dikerok, dan segala macam lah, ya, dikuasa lah, seperti itu. Untuk yin dan yang itu tetap dalam kondisi seimbang, diusahakan tetap dalam kondisi seimbang. 4 strategi terapi TCM dasar mencerminkan interaksi mendasar antara yin dan yang. Jadi 4 strateginya ketika melakukan terapi nutrisi adalah melengkapi yang. Nah, karena kekurangan yang, karena kekosongan yang, kemudian yangnya harus dilengkapi. Bagaimana caranya? Dengan banyak makan makanan yang berunsur yang, sebagai penambah tenaga atau tonik yang. Ya apa? Daging-dagingan, daging rusa, daging sapi, daging kodok, babi, dan segala macam, burung-burungan, unggas. Kemudian melengkapi yin. Kalau bagi orang yang kekurangan yin, defisiensi yin, itu terapinya diberi banyak sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi kalau defisiensi yin, yinnya lemah, yinnya kosong, kekosongan yin, maka diberi asupan sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian menguras kelebihan yang. Nah, tadi kan untuk pola sindrom defisiensi, sehingga harus dilengkapi, harus ditonik, baik tonik yang ataupun tonik yin.
sekarang adalah membuang kelebihan yang dan menguras kelebihan yin. Nah, sekarang kita ketemu dengan pola atau pasien atau tubuh kita yang dalam keadaan yangnya terlalu kuat. Itu bagaimana? Ya harus dikurangi, harus dikuras. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya kalau terapi dibekam. Nah, kalau terapi TCM di sedasi, dilemahkan. Nah, seperti itu. Kalau terapi nutrisi ya diseimbangkan ya seperti makan sayur-sayuran dan buah-buahan tadi. Atau ditonik mohon maaf, bukan ditonik, maksudnya mencapai keseimbangan sehingga harus diberi makanan yang berunsur mendinginkan. Nah, jadi karena yang dikasih makanan yang berunsur mendinginkan agar yangnya turun. Jadi seperti buah-buahan, nah tadi kan kebalikannya, seperti sayur-sayuran itu diberikan kepada pasien atau orang yang memiliki pola kuat atau eksos, sehingga harus dikurangi. Selanjutnya adalah menguras kelebihan yin. Nah, menguras kelebihan yin ini ya tentunya tubuhnya dingin karena kelebihan yin. Tentu tubuhnya dingin. Lah bagaimana caranya? Ya kalau terapi di moksa, ya, seperti itu. Atau di tonik energi seperti makanan-makanan yang bersifat suplemen atau tonik, ya apa ya, daging, ya biji-bijian dengan seperti itu. Mengurangi makanan yang berunsur yin karena dia sudah kelebihan yin. Apa itu? Ya sayur dan buah-buahan. Saya kira prinsip dasar yang kita kenal dengan yin dan yang sudah dijelaskan semua. Semoga bisa memahami prinsip dasar yin dan yang sudah disampaikan tadi. Apabila masih ada yang belum bisa paham, apabila masih ada yang bingung, ya ditanyakan saja di grup, kita diskusi bareng, biarkan teman-teman yang bisa seandainya saya tidak online, tidak on, bisa dijawab teman-teman yang lainnya yang sudah mengerti, ya kan, siapa tahu teman-teman ini sudah ahli TCM juga, master TCM banyak kan, insya Allah di sini. Jadi bisa membantu, memberi saran, memberi informasi sebelum saya bisa menjawab karena keterbatasan waktu, mungkin seperti itu, barangkali saya di jalan, ya kan. Selanjutnya adalah kenapa seperti itu? Tentunya saya sendiri juga memiliki keterbatasan baik waktu ataupun keilmuan saya, mungkin ada batasnya, sehingga kawan-kawan yang sudah banyak ini yang ikut pelatihan, yang sudah mahasiswa bahkan sudah lulus D3 akupunktur, insya Allah ada ya yang sudah mengambil kuliah itu bisa membantu memberikan jawaban. Oke, prinsip dasar selanjutnya yang harus kita kenal adalah teori 5 unsur atau Wusing 5 unsur. Kenapa muncul teori 5 unsur? Karena karena kita sebagai manusia itu diyakini sebagai miniatur atau miniatur alam. Jadi miniatur alam itu ya gambaran alam terkecil itu ada di tubuh manusia. Sehingga karena diseumpamakan unsur alam, tentunya organ-organ tubuh kita itu diyakini disamakan seperti unsur alam. Nanti ada penjelasannya ya. Ada yang dikenal dengan 5 unsur itu adalah tanah, logam, air, kayu, dan api. Atau katla, kayu, api, biar mudah diingat ya, katla itu kayu, api, tanah, logam, dan air. Oke, kita sampaikan apa itu 5 unsur.
Teori 5 unsur muncul pada abad keempat sebelum Masehi dengan bantuannya Suyen pada tahun 350 sampai 270 sebelum Masehi, dan murid-muridnya mencoba mengungkap alam dan menciptakan sistem teoritis yang intelektual, rasional, dan mandiri. Masya Allah, sudah begitu tingginya ilmu dan budaya yang ada di sana. Analogi barat terhadap model ini adalah teori-teori yang membentuk zaman kuno Yunani yang ditandai oleh Aristoteles. Nah, kalau analogi barat, model 5 unsur yang orang Taois atau 5 elemen itu merupakan perluasan dari konsep yin dan yang dikembangkan sebelumnya. Jadi dasarnya dari yin dan yang, kemudian meningkat ke teori 5 unsur. Tambah ilmu lagi berarti. Ini menghubungkan seluruh fenomena spiritual, emosional, material, dan energi alam semesta dengan 5 unsur dasar, yaitu tanah, logam, air, kayu, dan api. Kelima fase atau elemen ini mewakili fenomena alam atau 5 unsur. Kelima fase atau elemen atau unsur ini mewakili fenomena alam yang diterapkan pada manusia oleh aliran Konfusianisme. Orang-orang Konfusianisme atau orang-orang Taoisme itu meyakini seperti itu. Oke, 5 unsur tanah. Tanah itu kenapa kok disebut tanah? Ya karena diketahui memiliki sifat dan ciri-ciri dengan yang kita kenal sebagai tanah. Jadi kesuburan, pematangan, panen, inti dalam atau di tengah, stabilitas atau dibumikan, rasa manis. Nah, kemudian kalau logam adalah refleksi perubahan, kematian, rasa, dan tajam. Kalau air adalah aliran, kejernihan, dingin, kelahiran, rasanya asin. Nah, kalau tadi rasa tajam itu, logam itu rasa tajam, rasa pedas. Kalau air itu rasanya asin. Kemudian kayu pertumbuhan, pembengkokan, masa kecil, ekspansi, rasa asam. Kalau kayu itu mewakili unsur-unsur yang berasa asam, atau makanan yang berasa atau makanan atau minuman yang berasa asam itu perwujudan atau mewakili daripada unsur kayu. Terakhir api. Api itu kan sifatnya panas, bergejolak, bersemangat. Nah, itu untuk rasanya adalah pahit. Jadi semua makanan yang berasa pahit itu berunsur api. Tentu bagus untuk dari 5 unsur ini nanti akan mewakili organ. Jadi seumpama rasa tajam, saya coba jelaskan sederhana dari awal. Rasa manis itu baik untuk unsur tanah. Nah, unsur tanah itu diwakili oleh organ apa? Adalah organ limpa. Limpa lambung. Kemudian unsur tajam, organ limpa. Kemudian unsur pedas atau rasa pedas atau rasa tajam itu adalah baik untuk unsur logam atau organnya adalah paru-paru. Kemudian untuk rasa asin itu baik untuk organ yang berunsur air. Ya. Apa itu? Yaitu ginjal. Kemudian rasa asam itu bagus untuk organ yang mewakili unsur kayu. Apa itu? Liver. Jadi seperti itu. Kemudian rasa pahit. Rasa pahit itu bagus untuk organ yang mewakili unsur api. Unsur api itu apa? Jantung. Nah, jadi seumpamanya seperti ini. Ketika kita lemah, ternyata kita pasien itu mengalami kelemahan limpa, atau kita pasien lah ya, kelemahan limpa, sehingga dikasih minuman hangat-hangat rasanya manis itu sudah
tiba-tiba berkeringat, energinya naik, sudah bisa jalan, bekerja lah seperti itu. Kemudian ada orang sakit sesak napas atau apa ya, sulit BAB lah, itu setelah didiagnosa ternyata mengalami kelemahan organ jantung. Lah setelah diberi makanan yang berunsur pahit, berasa pahit, seperti apa, pare, seperti apa, daun singkong, daun kates, mohon maaf ya, daun kates atau daun singkong. Nah, tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba, setelah 2 hari, setelah 3 hari konsumsi itu ternyata beratnya itu sudah normal, sudah tidak ngeden, sudah tidak berjuang. Nah, seperti itu karena berdasarkan diagnosa ternyata mengalami kelemahan jantung. Prakteknya seperti itu saja. Nah, jadi seperti itu prakteknya. Misalkan ada orang pasien dengan sakit keluhan matanya itu rabun, matanya kurang jelas, kan begitu. Kemudian diberi minuman ataupun makanan yang rasanya asam, seperti ya minuman asam atau jeruk lemon, itu tiba-tiba matanya itu, ya bukan tiba-tiba, berangsur-angsur matanya menjadi jelas penglihatannya. Ya simpel seperti itu. Kalau kita menggunakan prinsip 5 unsur. Unsur-unsur ini tidak ada dalam isolasi satu sama lain, berdiri sendiri-sendiri, itu tidak, tapi saling mempengaruhi dalam interaksi yang konstan dan dinamis. Konstan itu ya tetap, dinamis itu ya bergerak, berubah-ubah, kan begitu. Dengan siklus melahirkan atau memberi makan atau menghidupi, yang kita kenal dengan Xiang-Sheng atau aturan ibu anak. Fase-fase tersebut dapat saling memelihara, misalkan air memberi makan kayu atau sehingga dan membuatnya tumbuh. Begitu. Jadi seumpama atau kayu memelihara api dan berubah menjadi abu, ya. Api itu tidak akan hidup kalau tidak ada kayu. Bahan bakarnya kayu. Nah, gitu. Nah, nanti bisa di dalam prakteknya, di dalam praktek mengobati, mengobati itu umpama mengalami kelemahan jantung, unsurnya akan api. Terus bagaimana terapinya? Dikuatkan unsur kayunya. Jadi livernya dikuatkan. Nah, biasanya kalau dalam prakteknya berarti ya apa? Kekurangan darah sehingga apa? Pelupa, sehingga apa? Sehingga ya pekerjaan daripada jantung itu tidak berfungsi dengan baik, berdebar-debar, gitu kan. Pelupa, bahkan tidak bisa konsentrasi karena kekurangan darah. Jadi ditonik dulu unsur apinya, ditambahi makanan-makanan yang menambah darah. Nah, itu akhirnya bisa terobati. Kemudian selain siklus melahirkan, ada siklus penahanan atau Xiangke, menjaga fase tetap terkendali. Siklus penahanan ini atau yang biasa kita sebut dengan mengontrol, dikontrol gitu kan. Ditahan itu ya dikontrol, biar tidak biar tidak liar, biar tidak mendominasi, jadi harus dikontrol. Jadi kalau terlalu tinggi nanti mendominasi, akhirnya susah dikontrol sehingga bergerak sehingga liar. Siklus penahanan menjaga fase tetap terkendali ketika salah satu dari mereka tumbuh terlalu kuat, misalkan api mengontrol logam, artinya melelehkan. Ketika siklus penahanan rusak, ketidakharmonisan yang dihasilkan dapat dilihat dalam istilah pemberontakan atau luar biasa. Jadi ketika mengontrol itu idealis, itu akan berjalan dengan harmonis. Tapi begitu
yang dikontrol itu terlalu kuat sehingga berbalik menjadi menghina. Sehingga berbalik menjadi menghina atau memberontak. Nah, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip ini ada di alam dan diaplikasikan ke tubuh kita, khususnya dalam dunia pengobatan TCM. Siklus yang melahirkan dan menahan mencerminkan rangkaian peristiwa yang harmonis, sedangkan siklus yang luar biasa atau pemberontakan itu adalah Xiangzheng, dan siklus pemberontakan itu mewakili peristiwa yang tidak harmonis. Jadi melahirkan atau menghidupi, menahan itu harmonis. Yang bagusnya seperti itu biar roda kehidupan atau roda 5 unsur itu berjalan dengan baik. Tapi kalau salah satunya itu menahan, yang menahan itu lebih kuat, terlalu kuat menahannya, seumpama seorang orang tua ke anak, apa-apa tidak boleh, kamu harus begini, kalau tidak begini tidak boleh, terlalu mengekang. Nah, itu namanya mengekang. Nah, itu tidak akan berjalan dengan baik juga, tentu tidak harmonis, tidak seimbang. Atau sebaliknya yang dikontrol ini, ya kan, dikontrol ini umpama anak sama orang tua, yang dikontrol ini memberontak dia karena merasa apa-apa tidak boleh, akhirnya dia lebih kuat daripada yang mengontrol, daripada yang menahan, menahan tadi lebih kuat. Sehingga dia memberontak, sehingga dia menghina. Seperti itu, bahasanya seperti itu. Nanti ada diagramnya, ada gambarnya ya. Siklus yang luar biasa adalah kelebihan yang tidak normal dari siklus penahanan, di mana salah satu fase melemah menyebabkan fase yang dalam keadaan normal akan menahannya untuk menyerang dan melemahkannya lebih lanjut. Siklus pemberontakan adalah pembalikan dari hubungan yang menahan, di mana salah satu 5 fase kuat serasa tidak proporsional dan memberontak terhadap fase yang seharusnya menahannya. Untuk praktisi TCM, 5 fase dalam kaitannya dengan siklus pengendaliannya menyediakan alat yang menarik untuk menjelaskan kecenderungan dan hubungan proses klinis untuk menemukan pengobatan yang tepat. Jadi praktisi TCM itu bisa menjadikan tolak ukur, bisa menjadikan alat untuk bisa memahami kecenderungan hubungan dari 5 unsur tadi, sehingga bisa menemukan pengobatan yang tepat. Konsep 5 fase 5 unsur memainkan peran penting dalam mengklasifikasikan makanan dan herbal Cina. Jadi memainkan peran penting, jadi tidak asal ya, makanan itu juga seperti itu. Selain herbal itu ada yang kalau kita kenal dengan sebutan afinitas. Ya. Di afinitas herbal itu herbal ini afinitasnya di meridian di organ apa? Limpa. Jadi dia tonik limpa, menguatkan limpa. Begitu. Atau ada herbal seperti agaga sambiloto, itu di afinitasnya di organ apa? Di organ jantung. Seperti itu. Jadi tidak bisa di organ jantung dan organ lambung, seperti itu kan. Nah, ada ketemu sama pasien, di diagnosa ginjalnya kuat, ginjalnya panas, ya tidak cocok kalau diberi sambiloto, karena sambiloto itu tidak masuk ke afinitas organ ginjal. Nah, kalau kita belajar herbal seperti itu. Nah, sama makanan juga seperti itu. Antara daging-dagingan, ya kan. Jadi tidak semata-mata mengandung protein tinggi. Nah, kalau dalam medis seperti itu, mengandung vitamin ini itu dan segala macam, tidak. Tapi di dalam ilmu nutrisi itu juga akan dipelajari bahwa ternyata udang itu ke organ apa, daging kambing itu ke organ apa. Nah, itu nanti kita di dalam di materi akan dibikinkan listnya ya, pengklasifikasian makanan dan minuman. Nah,
Sehingga nanti jenengan tinggal lihat daftarnya saja. Oh, kelemahan limpa lambung, kasih makan ini ya, kelemahan apa gitu kan. Sayur juga seperti itu. Kalau umpama ketemu dengan pasien dengan sindrom kekurangan energi, pokoknya penyakit-penyakit turunan penyakit-penyakit turunan sindrom penyakit daripada turunannya organ paru-paru. Nah, itu bagusnya apa? Mau dikasih bagus dikasih sayur asparagus, ditambah dibikin sop, dibikin tumis dan segala macam itu benar secara nutrisi benar, tidak asal ngasih sayur, umpama dikasih sayur apa gitu kan ya, kasih sayur pare, ya salah, tidak cocok. Meskipun pare itu antioksidannya tinggi, meskipun pare itu untuk mengobati ini itu menurut medis, tapi tidak benar, tidak cocok. Bagusnya sayurnya yang dimakan adalah asparagus, ataupun nanti untuk yang lainnya bisa ditambah bawang yang banyak karena jahe, karena rasa pedas itu tonik daripada paru-paru kan gitu, sehingga paru-parunya berenergi sehingga bisa membuang dahak yang ada di paru-paru. Nah, seperti itu belajar nutrisi begitu tujuannya. Jadi tidak asal pokoknya ini bagus, kandungannya vitamin tinggi, antioksidannya tinggi, terus dikasih daun ini daun itu. Nah, itu tidak benar, tidak dibenarkan kalau sesuai kacamata TCM. Tapi kalau dengan meyakini ilmu tersebut, ilmu medis atau ilmu-ilmu resep-resep herbal Jawa yang lain yang kita tidak tahu apakah sudah dilakukan penelitian, sudah dilakukan apa ya, semacam ya berbasis IBM lah ya dalam penelitian. Nah, kalau ini ilmu nutrisi Cina ini sudah berbasis IBM, jadi sudah dipraktekkan, sudah diteliti dan segala macam. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau untuk yang tambah darahnya, yang dagingnya apa, umpama ya bebek, daging bebek itu bagus untuk selain tambah darah juga bagus untuk organ paru-paru. Nah, itulah kenapa kita selain yin dan yang terus menginjak ke step berikutnya adalah belajar memperdalam yang dikenal dengan 5 unsur begitu. Oke, kita lihat tabel 5 unsur yang sudah dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, ini tidak ada yang 5 unsur itu tidak ada tidak bisa dipisahkan satu sama lain, itu tidak ada. Jadi bisa dari manapun, jadi tidak ada terputus ini siklus, jadi dia terus berputar seperti perputaran kehidupan alam. Jadi berputar terus. Nah, gambar nomor siklus 5 unsur adalah pertama siklus melahirkan atau menghidupi sang. Nah, ini yang dikenal ya. Yang kedua adalah siklus menahan atau mengontrol ke. Yang ketiga adalah siklus pemberontakan atau wu. Pemberontakan itu berarti menghina. Jadi yang ditahan, yang dikontrol itu dia lebih galak, lebih kuat. Nah, jadi seperti orang lagi utang itu yang ditagih lebih kuat, itu namanya pemberontakan, penghinaan kan gitu kan. Akhirnya malah yang lagi itu dipukul, dibunuh lah. Itu secara kehidupan sehari-harinya kita seperti itu, yang harusnya dikontrol, ditahan, ditagih, malah dia lebih galak. Oke, kita coba akan jelaskan. Nah, diagram Wuxing. Jadi pertama boleh dari unsur kayu atau dari tanah, tapi kurikulum yang diajarkan dimulai dari kayu terlebih dahulu. Jadi kayu menjelaskannya, tapi tidak serta-merta berarti semua dari kayu, bukan, karena ini siklus. Jadi ini hanya menjelaskan teorinya saja, dimulai dari kayu. Karena ini siklus yang terus akan berputar dan dalam kehidupan ya tidak bisa dipisah-pisahkan. Oke, kayu
kayu menghidupi unsur api. Nah, jadi kalau ini dilihat, kayu itu adalah organnya hati atau liver. Nah, jenengan nanti bisa baca ini, saya kurang bisa jelas membaca ya. Nah, dibaca sendiri saja. Jadi kayu unsurnya adalah unsur kayu organnya adalah liver. Dia itu menghidupi api. Nah, jadi kalau ada ketemu pasien dengan kelemahan unsur api, unsur jantungnya lemah, maka ditoniknya, cara mentoniknya adalah kayunya ini dikuatkan. Dan kayu ini dikuatkan, hati liver ini dikuatkan, sehingga dengan liver dikuatkan akan mensuplai darah ke api. Jadi akhirnya apa? Sakitnya, penyakitnya, sindromnya lemah jantung itu bisa diobati. Kemudian api ini menghidupi atau melahirkan adalah menghidupi tanah. Jadi dengan api menjadi abu, abu itu menjadi tanah. Jadi tanah itu menjadi subur dengan adanya abu, gitu ya. Gambarannya sederhananya seperti itu. Kemudian tanah, kalau tanah itu subur, itu akan menghasilkan logam yang bagus. Jadi di tanah itu ada, kita kenal dengan unsur-unsur logam dan mineral seperti seng, mangan, dan segala macam itu ada di tanah. Nah itu kalau tanah subur kan unsur-unsur kimiawi yang ada di tanah itu kaya juga, sehingga logam ini menjadi baik, menjadi kuat. Kemudian logam ini melahirkan atau menghidupi unsur air. Nah, sama kalau logamnya bagus, tentu akan menyebabkan air ini menjadi baik juga, jadi melahirkan. Jadi kalau air ini kan ginjal, logam ini paru-paru. Kalau tanah tadi limpa. Nah, jadi ketika ketemu pasien dengan kelemahan ginjal, makanya bagus caranya adalah dikuatkan unsur logamnya atau paru-parunya ini dikuatkan. Selanjutnya adalah air atau ginjal itu melahirkan, menghidupi organ kayu atau unsur kayu atau organ liver. Nah, seperti yang sudah saya kalau ada ketemu dengan pasien dengan kelemahan liver, itu ditonik ginjalnya. Nah, kemudian untuk anak panah yang berwarna biru ini yang disebut menahan atau mengontrol. Jadi kayu mengontrol tanah, tanah mengontrol air, air mengontrol api. Kalau api mengontrol logam, logam mengontrol kayu. Nah, ini harus secara berjalan dengan seimbang, ya kan. Jadi api itu dikontrol sama air. Kalau tidak terkontrol, apinya akan berkobar-kobar, akan bulat-bulat kalau dalam bahasa Jawa. Sehingga akan ada yang menjadi korban kalau api itu liar, tak terkontrol atau berkobar-kobar. Nah, bisa dikontrol dengan air. Tapi kalau mengontrolnya terlalu berlebihan, tentu api itu akan mati, kan gitu kan. Jadi kalau mengontrolnya berlebihan, kebanyakan airnya langsung mati airnya, kan gitu. Nah, itu anak panah yang berwarna biru. Kemudian anak panah yang berwarna hijau. Nah, ini namanya menghina. Jadi yang harusnya dikontrol dia ternyata lebih kuat. Yang api dikontrol sama air, tapi karena lebih kuat apinya, ya kan, dia menghina, airnya habis ini. Airnya habis karena menguap habis. Karena kuat apinya, banyak apinya. Seumpama, ya kan, air sepanci itu ditaruh di atas api sebentar, harusnya ya cuman 30 menit, ternyata ditinggal tidur setengah jam, 1 jam, dilihat, wah, bau sangit, ya dalam bahasa Jawa bau sangit, bau menyengat gitu kan, gosong-gosong gitu. Ternyata apinya habis. Nah, seperti itulah konsep-konsep lima unsur itu, sehingga nanti akan
akan mempengaruhi daripada kita melakukan praktek pengobatan, baik akupunktur, pijat, akupresur, ataupun moksa bushi, ataupun guasa, cupping, dan segala macam itu digunakan. Nah, jadi itu akan membuat kita sebagai terapis pede karena sudah tahu ilmunya, ya kan. Nah, jangan sampai sudah belajar tiba-tiba selalu banyak bertanya di medsos, di Facebook, di grup-grup lah, sedangkan di grup itu ada 300 orang, 200 orang, jawabnya beda-beda, kan jadi malah pusing ya. Jadi kalau belajar itu perhatikan, fokus, ya, yang tidak paham konsentrasi, yang tidak paham ditanyakan, ada permasalahan ditanyakan, sehingga yang pastinya ditanyakan di kelas, ditanyakan pada mentornya, jangan ditanyakan ke medsos, ke grup. Gagal ginjal, saya ada pasien gagal ginjal, herbalnya apa ya? Ada yang kecibeling, kumis kucing, ada yang habatu sauda, ada yang apa namanya daun sukun direbus, ya itu kurang benar. Yang benar, Bapak Ibu peserta pelatihan semuanya belajar, sudah paham ilmunya, dilakukan proses terapinya. Jadi apa pertama ya, didiagnosa, dilakukan 4 macam pemeriksaan, setelah itu disimpulkan dan diberi saran. Bapak tidak boleh makan ini, Bapak harusnya minum ini, makan ini biar tambah kuat. Tidak boleh makan ini, minum itu, karena kalau makan ini, minum itu, Bapak akan tambah sakit. Nah, itu di dalam form atau jurnal pemeriksaan itu begitu, ada kesimpulan dan sarannya. Jadi jenengan belajar ilmu terapi tingkat dewa, katakanlah seperti itu, yang biayanya mahal juta-jutaan, katanya teknik dewa petir, dewa bujana atau apa lah, itu kalau tidak belajar nutrisi, ketemu sama orang yang kelebihan, yang ekses, ya kan, dipijat, diterapi, dibekam, tapi tidak diberi saran, Bapak tidak boleh minum minuman alkohol. Karena apa? Kita belajar nutrisi, alkohol itu unsurnya yang dia akan tambah panas badannya. Bapak tidak boleh minum kopi. Nah, seperti itu kan. Nanti ada di tulisan kesimpulannya di form pemeriksaan itu. Nah, kalau tidak diberi seperti itu, di akupunktur, di terapi ilmu dewa sampai 5 kali 10 kali ya tidak akan bisa bagus prognosanya. Karena apa? Di rumah kembali minum alkohol, di rumah kembali ngerokok, di rumah kembali minum minuman keras, minum kopi, adik, canduan, bahkan ya macam-macam lah, supaya saran yang sederhana sama istri lebih sayang, malah setelah diterapi suka jajan. Nah, ini simpel seperti itu. Akhirnya ya bolak-balik ke terapis, bolak-balik di terapi, nggak akan ada manfaatnya. Oke, sampai di sini. Alhamdulillah, kita lanjutkan di lain kesempatan.